mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Biarkan Alkitab kita terbuka, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kepadamu pada saat ini kami anak-anakmu datang merendahkan diri di hadapanmu, karena kami tahu bahwa siapakah kami, Tuhan. Kami ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Untuk itu ya Tuhan, berkati kami dan lindungi kami di dalam saat ini Tuhan, untuk kami membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memakai hamba-Hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, padamu pada saat malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap menerima firman-Mu dalam nama Yesus Kristus, ya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini 2 Korintus 10 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan, pendapat Paulus tentang dirinya. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila iman makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kami, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Kera buta dan kerah gendut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, cerita dongeng tentang 2 ekor kerah. Yang satu gendut, yang satu buta. Yang gendut itu memang kurang lincah, karena memang kami orang gendut ya rada-rada kurang lincah. Bapak Ibu jadi harap dimaklumi kalau pendetanya kurang lincah. Berikut yang buta ini lincah sekali memanjat pohon. Nah, mereka tinggal berdua bersahabat untuk mencari makan. Maka kera gendut menuntun kera buta pergi ke pohon pisang. Lalu kera buta naik ke atas mengambil pisang karena dia lincah. Pada suatu hari mereka kedatangan tamu, teman mereka sendiri sesama kera. Lalu temannya itu bilang kepada kera buta, "Buta, kamu hebat betul ya cari makan lincah gitu." Si gendut nguping. Lalu gendut itu katakan, "Oh, berarti kamu pikir saya ini kurang lincah, pemalas mencari makanannya." Dia tersinggung banget. Pada akhirnya kedua kerah ini berpisah. Padahal sebenarnya mereka saling melengkapi, saudara. Nah, apa yang terjadi dalam cerita itu, saudara? Juga bahwa ada dalam kelompok di tengah-tengah jemaat di Korintus, ada kelompok yang membanggakan diri dengan pertumbuhan jemaat, bahwa karena pelayanannya, karena dia, maka jemaat itu terus bertumbuh dan bertumbuh, saudara. Mereka bermegah
menjadikan diri mereka sebagai pusat untuk mengukur segala sesuatu. Dan ketika bermegah atas kesuksesan itu, menuju kepada yang namanya kesombongan. Sombong rohani, saudara. Bahwa mereka merasa karena mereka itu maka pertumbuhan jemaat itu ada. Apa sih kata firman saudara soal pertumbuhan? Tugas kita, saudara, hanyalah menabur, hanyalah menanam, hanyalah merawat. Soal pertumbuhan urusan Tuhan, saudara. Jadi ketika ada pertumbuhan, harusnya kita mengatakan itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, mereka membanggakan sesuatu yang sebenarnya bahwa tidak harus mereka membanggakan itu, karena pertumbuhan itu adalah pekerjaan Tuhan. Saya percaya juga, saudara, bahwa kita meyakini apa yang kita lakukan, ya kita lakukan apa yang tugas kita. Tugas kita membajak, menabur, menanam, dan merawat. Yang penting apa yang Tuhan katakan kepada kita itu kita lakukan. Bagaimana hasilnya kita serahkan sama Tuhan. Ketika itu berhasil, kita tidak akan menepuk dada, oh karena saya luar biasa. Tapi katakanlah karena Yesus luar biasa. Amin yang di rumah. Saudara-saudara, mereka telah bermegang, dan sesungguhnya bahwa dalam pemberitaan itu, apa yang Paulus katakan, saudara? Ada yang menabur, ada yang menanam, ada yang menuai. Menurut Paulus, Apolos, Kefas, dan Paulus masing-masing Tuhan berikan talenta, masing-masing Tuhan berikan kesempatan. Dan Paulus mengatakan semuanya saling melengkapi untuk pemberitaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam pelayanan ini, dalam persekutuan ini, mari kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan demi untuk Tuhan, saudara. Karena itu, ketika iman bertumbuh dalam kebenaran, kita bersyukur kepada Tuhan. Namun bukan berarti bahwa kita membanggakan diri, mengakui pekerjaan, bahwa itu pekerjaan diri kita, padahal mungkin ada pekerjaan orang lain. Kita tetap mengatakan bahwa semua orang Tuhan mau pakai. Karena itu memang kita sungguh meyakini bahwa apakah itu karena hasil pekerjaan kita atau karena hasil pekerjaan pelayan-pelayan Tuhan yang lain, orang lain, kita mau katakan tidak penting siapa. Yang terpenting adalah kita melakukan pelayanan itu dengan sepenuh hati untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Sungguh indah firman Tuhan yang kedengaran di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Untuk itu marilah kita merespon lagu "Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus." Berserah
Kami bersyukur kepadamu jikalau malam ini kembali Tuhan memberikan waktu untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam sorga, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia untuk memberitakan firman-Mu, untuk melayani-Mu Tuhan. Dan apapun hasil dari semua itu, biarlah semuanya itu hanya hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami semakin harus berkurang dan Tuhan harus semakin ditinggikan. Bapa dalam sorga, kami berdoa buat seluruh warga jemaat-Mu, seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Engkau memberkati mereka, lawat mereka Bapa, dalam rumah tangga mereka, dalam pergumulan mereka. Ketika mereka berkerinduan, rencana-rencana mereka, Tuhan tolonglah untuk dapat mewujud nyatakan itu. Dan tentu ya Allah kami, mampukan kami untuk selalu berkata, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam tangan pengasihan-Mu, kami menyerahkan yang berada dalam kondisi sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami bawa pemerintah kami, Engkau memberkati. Biarlah mereka dapat memerintah kami seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.